Oke, baik. Selamat malam buat teman-teman yang menonton recording saat ini. Oke, sepertinya aku tidak perlu memperkenalkan diri kembali ya, karena sebelumnya aku pernah mengajar di kelas A. Oke, baik. Oleh karena itu, eh, kita mulai saja pembelajaran hari ini ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa ya teman-teman ya, menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa kita mulai. Baik, tidak ada kata cukup dalam doa. Oke, teman-teman, mari kita mulai pembelajarannya. Aku izin share screen ya. Nah, oke. Hmm, oke. Karena kita hari ini pembelajaran tentang bahasa Indonesia, ya, kita mulai saja. Jadi, hari ini adalah pertemuan ketiga, teman-teman. Eh, oke. Lalu apa aja sih yang harus kita bahas pada hari ini? Nah, kemudian kita sudah memasuki subbab 3.1, yaitu penulisan kata bagian kedua ya, teman-teman ya. Nah, lalu di sini materinya itu terdiri dari kaidah kata SP dan partikel. Kalau kaidah kata SP dan partikel ini ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya, teman-teman ya, yaitu eh, imbuhan gitu. Nah, terus yang kedua kata dengan bentuk terikat ya. Nah, lalu juga ada struktur atau pola kalimat dan juga akronim dan singkatan gitu. Nah, kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, yang pertama ini adalah kaidah kata SP, teman-teman. Jadi di imbuhan itu ada hukum peleburan, yaitu eh, suatu kata dasar yang diawali dengan huruf K, T, S, atau P gitu. Jadi kata dasar yang bawaan K, T, S, dan P ini luluh, teman-teman ya. Nah, eh, dia itu meluluh kalau misalnya huruf keduanya adalah huruf vokal, teman-teman. Jadi A, I, U, E, dan O gitu. Dan bukan huruf konsonan. Huruf konsonan itu berarti di luar ini ya, teman-teman, ya, huruf vokal gitu. Nah, contohnya seperti apa sih, teman-teman? Nah, contoh kayak kata sapu gitu. Nah, kalau misalnya kita pakai imbuhan me, ya kan, dia itu bukan jadi mensapu, teman-teman, tapi menjadi menyapu gitu. Karena eh, dia itu masuk ke salah satu hukum peluburan KTSP, yaitu sapu itu kan awalannya kan huruf S ya, teman-teman ya gitu. Oleh karena itu dia itu melebur gitu. Nah, lalu ada hukum yang kedua, teman-teman. Huruf utama kata dasar berlawan kata SP yang diikuti konsonan tetap luluh jika mendapat awalan P gitu. Contohnya di sini, teman-teman, pemrotes, pemogram. Nah, protes kan itu kan pakai PR ya, teman-teman. R-nya itu kan huruf konsonan ya. Nah, tapi kalau misalnya dia awalnya P, ya otomatis dia itu jadi luluh, teman-teman. P-nya. Jadi pemotes atau pemrogram di sini. Ya, gitu, itu contohnya. Lalu yang ketiga, jika terdapat penyembuhan bertingkat, peluhan tidak terjadi. Contoh, memperhatikan. Nah, di sini teman-teman, kalau misalnya teman-teman lihat, kan ini kan perhatikan ya. Nah, tapi di sini yang perlu teman-teman perhatikan adalah kata dasarnya itu hati, teman-teman. Ya, jadi kata hati ini memakai eh, imbuhan per, ya kan. Nah, tapi juga ditambah juga imbuhan lagi, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat suatu kata, jangan lihat dari katanya doang, ya. Tapi lihat dari kata dasarnya, gitu, kata dasarnya, ya, gitu. Jadi walaupun di sini P, ya teman-teman, ya. Tapi yang perlu teman-teman ingat adalah P di sini fungsinya itu untuk eh, imbuhan, teman-teman, bukan kata dasar dari suatu kata tersebut, gitu. Nah, lalu yang keempat yang perlu teman-teman perhatikan juga ya, aturan di atas tidak berlaku pada kata tertentu, seperti kata mengkaji dan mempunyai, gitu. Jadi memang pada dasarnya mempunyai dan mengkaji ini udah eh, baku, teman-teman, gitu. Ya. Oke, selanjutnya itu adalah partikel. Nah, partikel sendiri adalah suatu imbuhan juga, teman-teman, tapi
suatu tambahan lah gitu yang perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini contohnya partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya gitu teman-teman. Nah, contoh di sini, bacalah buku itu baik-baik teman-teman. Nah, di sini lah di sini eh, biasanya itu digunakan untuk kata perintah teman-teman. Jadi istilahnya kayak menyuruh dalam tanda kutip ya gitu ya. Terus di bertepuk tangan lah, apa apakah. Nah, kalau kah itu biasanya kan untuk bertanya gitu kan. Apakah gitu kan. Nah, terus habis itu siapakah gitu kan. Nah, ini contoh lainnya tuh. Nah, kalau tah juga biasanya juga untuk bertanya sih teman-teman gitu. Jadi em, di sini tuh biasanya nih ya teman-teman, lah, kah, dan tah itu partikel ini tuh biasanya untuk kalau misalnya eh untuk kata perintah atau enggak kata tanya, kalimat tanya gitu teman-teman ya. Itu untuk yang pertama. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat gitu kan, apapun permasalahan yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Nah, di sini teman-teman, yang benar itu apapun. Nah, punnya ini dipisah teman-teman, jangan digabung gitu. Kan ada orang yang suka kayak apapun tapi digabung gitu. Nah, itu yang salah teman-teman. Ya, itu eh bisa teman-teman lihat. Nah, tapi teman-teman, kata pun ini, ya, partikel pun ini itu nggak berlaku. Jadi dia itu tulisnya serangkai pada kata-kata berikut ini teman-teman nih. Di sini ada pun, andai pun, ataupun dan lain sebagainya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat kata-kata seperti ini, itu partikel pun ya itu ditulis serangkai dengan katanya, kata yang mendahulunya teman-teman gitu ya. Gitu. Ini khusus untuk kata-kata yang seperti ini teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya partikel per yang berarti demi, tiap, mulai dan atau melalui ya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Nah, kalau misalnya teman-teman sering dengar ya per itu kan biasanya untuk setiap itu kan. Nah, tapi kenapa harus ditulis terpisah teman-teman? Karena untuk eh, apa namanya? Untuk membedakan partikel per sama imbuhan per teman-teman gitu ya. Nanti kalau misalnya partikel per ini sama-sama digabung, takutnya jadi ambigu teman-teman. Itu maksudnya untuk imbuhan atau partikel gitu. Ya, makanya di sini khusus untuk partikel per dia itu ditulis terpisah, teman-teman, ya. Contohnya di sini mereka masuk ke dalam ruang rapat satu persatu. Terus yang kedua, di harga kain itu Rp50.000 per meter gitu. Artinya setiap meternya gitu kan. Gitu. Terus karyawan itu mendapat kenaikan gaji per 1 Januari. Ini per ini ada konteksnya sini untuk bermakna mulai ya. Gitu. Oke. Dan yang terakhir dia menghubungiku per telepon. Nah, ini maksudnya ini tiap gitu. Sorry. Ini maksudnya itu melalui gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya. Next. Kata bentuk terikat, teman-teman. Nah, kata bentuk terikat namanya juga terikat ya, teman-teman. Berarti dia itu ditulis serangkai, teman-teman. Kelompok kata yang ditulis tanpa spasi dengan kata dasarnya, teman-teman. Jadi semua kata ini ya, dia itu ditulisnya serangkai, teman-teman, dengan kata dasar yang mengikutinya, gitu. Nah, tapi dengan catatan di sini, teman-teman, kata dasar yang diawali huruf kapital dan angka memakai tanda hubung, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya diawali huruf kapital, ya kan, atau selain huruf kapital dan angka ya teman-teman ya, biasanya juga kalau misalnya eh, kata dasarnya itu berasal dari bahasa asing, ya kan, nah itu eh, memakai tanda hubung teman-teman, kata kata-kata yang bentuk terikat di sini, gitu ya. Nah, ini teman-teman perlu pahami aja gitu kan, boleh dihafalin tapi jangan benar-benar dihafalin betul gitu, ya. Oke. Jadi kita lanjut teman-teman. Nah, struktur atau pola kalimat teman-teman. Jadi ini pernah kita pelajari ya sebelum kelasnya ya. Nah, di sini ada berapa unsur pola kalimat teman-teman. Ada subjek dan predikat.
Nah, subjek dan predikat ini adalah unsur wajib teman-teman dalam suatu kalimat gitu. Tanpa subjek dan predikat ini, dia itu bakal menjadi kalimat yang tidak efektif atau kalimat yang tidak logis teman-teman. Nah, nanti kita bakal pelajari di pertemuan-pertemuan selanjutnya mengenai subjek dan predikat ini gitu. Terus yang selanjutnya itu adalah objek dan juga pelengkap gitu. Nah, dan juga keterangan. Nah, keterangan ini bisa di akhir atau di depan suatu ini ya teman-teman, dalam suatu kalimat gitu. Oke. Nah, terus gimana caranya kita menentukan pola dalam suatu kalimat, teman-teman? Nah, yang pertama di sini adalah kita harus menentukan predikatnya terlebih dahulu gitu. Nah, predikat itu teman-teman biasanya itu adalah kata kerja atau verba ya. Ada juga adjektiva atau kata sifat dan juga nomina atau kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, contoh dari predikatnya kalau misalnya kata sifat atau adjektiva ya, teman-teman. Anak itu pandai. Nah, pandai di sini itu adalah predikat dari kalimat ini, teman-teman. Gitu. Sedangkan anak itu merupakan subjeknya, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus kalau misalnya contoh kata benda nih di sini, teman-teman. KDM Gubernur Jawa Barat, teman-teman. Nah, KDM ini sebagai subjek, gubernur ini sebagai predikat, teman-teman. Dan Jawa Barat di sini sebagai pelengkap, teman-teman. Nah, kenapa kok pelengkap, Kak? Nanti kita bakal bahas di bagian langkah-langkah penentuan pola kalimat yang bagian pelengkap, teman-teman. Tenang aja. Lalu selanjutnya di sini, kata verba. Dia itu biasanya dibagi menjadi tiga, teman-teman. Biasanya itu kata dasar, ya kan? Beli, misalnya kayak beli, makan, ternak. Nah, itu kata dasar yang merupakan bagian dari kelas kata verba, teman-teman. Gitu ya. Selanjutnya adalah dia itu bisa juga berimbuhan, teman-teman ya. Nah, ini sering kita bahas juga ya, apalagi di pertemuan sebelumnya gitu. Terus yang terakhir adalah copula, teman-teman. Nah, contoh dari copula itu adalah kata adalah, ialah, dan juga merupakan, teman-teman. Gitu. Nah, khusus copula, teman-teman, setelah predikatnya itu kita ketahui merupakan copula, ya, otomatis setelah copula tersebut menjadi pola pelengkap, teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti bakal kita bahas juga gitu. Oke, selanjutnya teman-teman. Kita yang kedua ini perlu menentukan subjeknya gitu. Setelah menentukan predikat, kita menentukan subjeknya. Nah, subjek itu adalah apa atau siapa yang dalam tanda kutip predikat, teman-teman. Dan unsur setelahnya itu bisa objek dan pelengkap gitu, dan juga keterangan ya, bisa juga keterangan gitu, tergantung dari kalimatnya gitu. Nah, lalu yang ketiga, teman-teman, ada objek. Nah, predikat kalau misalnya suatu kalimat itu ada objek, teman-teman, predikatnya itu wajib berimbuhan me atau di gitu. Contohnya, mereka memakan bakso itu. Nah, di sini pakai me gitu kan. Nah, hasil yaitu menjadi eh, di sini memakan itu predikatnya, teman-teman ya. Nah, bakso itu menjadi objeknya, teman-teman. Sedangkan mereka ini adalah subjek gitu ya. Nih, aku kasih ini deh, Sabilo. Nah, kalau misalnya mereka ini dia adalah subjek, makan ini adalah predikat, bakso itu merupakan objek gitu ya. Lanjutnya, teman-teman. Di sini kita analisis kalau misalnya pelengkap. Aku adalah seorang kapiten, teman-teman. Adalah ini adalah kata adalah itu kopula, teman-teman. Kalau misalnya tadi teman-teman ingat ya. Nah, otomatis seorang kapiten ini menjadi pelengkap, teman-teman. Gitu ya. Jadi pelengkap itu predikatnya selain me dan di, teman-teman. Gitu ya. Bisa juga dia itu bentuknya pakai imbuhan ter, ya kan, atau kopula, ya kan. Pokoknya selain kalau misalnya apa namanya predikatnya itu selain pakai imbuhan me dan di, kelas kata selanjutnya itu adalah pelengkap gitu, teman-teman, tergantung dari konteks kalimatnya gitu. Kalau misalnya ada pelengkapnya gitu, teman-teman ya. Nah,
Kenapa ini disebut pelengkap, teman-teman? Karena ya, kalau misalnya kita lihat ya, teman-teman. Kalau misalnya kita lihat, teman-teman, kita nggak bisa ngubah suatu ini nih, pelengkap ini ya. Kalau misalnya kita balik, itu nggak bakal bisa, teman-teman. Nih, contohnya nih, aku adalah seorang kapiten, ya kan? Nah, syarat kalau misalnya kita mesti tukar antara subjek dan juga objeknya adalah si predikatnya ini harus kita ubah juga, gitu. Contohnya di sini nih, yang bisa kita ubah deh, gitu kan, biar teman-teman bisa paham nih. Mereka memakan bakso itu. Nah, kok ini tuh bisa diubah, teman-teman. Yang awalnya yang awalnya me, itu kita tukar bisa jadi imbuhannya jadi kata di gitu, teman-teman. Nah, jadinya bakso itu dimakan mereka gitu. Itu kan bisa, teman-teman. Nah, otomatis bakso itu merupakan objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di sini, teman-teman, kalau di pelengkapnya, kalau misalnya contoh yang kelas katanya pelengkap, nah, aku adalah seorang kapiten. Nah, kata adalah ini nggak bisa diubah, teman-teman. Ya kan? Masa misal nih kita ubah nih, seorang kapiten dia adalah aku. Logis nggak, teman-teman? Enggak kan? Nah, oleh karena itu, catatannya di sini adalah pelengkap itu selain predikatnya selain me dan di, kata apa namanya, predikatnya itu juga bisa diubah, teman-teman. Kalau kalau misalnya dia itu predikannya adalah me atau di gitu ya. Gitu, teman-teman ya. Itu untuk objek dan pelengkap. Nah, tadi nomor 5, teman-teman, keterangan, pola keterangan. Nah, di sini ada keterangan waktu ya, contohnya kayak kemarin, hari ini, dan lain-lain gitu kan. Nah, terus ada juga kata yang diawali preposisi, teman-teman. Seperti di, ke, dari, dan lain-lain. Gitu. Ada juga pada, kepada, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman ya. Kita udah pernah bahas di pertemuan sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Kita tentukan ya, teman-teman ya. Ada latihan soal sedikit. Nah, kita tentukan apa namanya? Sorry, pola kalimatnya, teman-teman ya. Nah, kita tentukan predikatnya dulu, teman-teman ya. Nah, tadi kan aku bilang ya, kalau misalnya predikat itu biasanya itu kata kerja, kata sifat, atau juga kata benda, teman-teman ya. Nah, di sini yang jadi predikat adalah kata eh, kerja ya, teman-teman ya, diwajibkan mengikuti. Otomatis ini menjadi predikat, teman-teman. Gitu ya. Nah, terus di sini yang jadi subjeknya adalah siswa, siswi SMA, SMANA gitu. Nah, sedangkan objeknya di sini adalah upacara bendera gitu ya. Nah, di sini predikannya di gitu ya. Oke. Nah, tiap hari Senin ini merupakan eh sorry, ini adalah keterangan waktu, teman-teman ya. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, kita lanjut. Di sini Tina memberikan adik sebuah boneka. Nah, memberikan udah jelas jadi pelengkap, teman-teman. Sorry, predikat. Nah, Tina di sini sebagai subjek. Nah, adik di sini sebagai objek, teman-teman. Nah, di sini yang bedanya adalah sebuah boneka di sini, teman-teman. Ya. Nah, sebuah boneka ini disebut sebagai pelengkap, teman-teman. Kenapa? Karena sebuah boneka ini itu nggak bisa kita eh, pindah-pindahin, teman-teman. Ya. Nih, misal nih, kita mau pindahin kemana coba, teman-teman, supaya kalimat itu jadi logis gitu. Kita gabungin jadi adik, dengan adik gimana, teman-teman? Coba ya. Adik sebuah boneka dibelikan Tina. Logis nggak, teman-teman? Malah tambah aneh kan? Nah, kalau misalnya kita balik, itu cuman kata adiknya, teman-teman ya. Frasa sebuah boneka itu nggak ikut. Jadi kayak adik
dibeli kantina sebuah boneka. Nah, itu kan masih logis ya teman-teman ya. Gitu. Jadi otomatis si frasa sebuah boneka ini menjadi pelengkap gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman. Ini sudah makan otomatis jadi predikat ya. Nah, terus eh, subjeknya aku. Nah, pagi tadi itu merupakan keterangan keterangan waktu ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jauh ini ini ya latihan soalnya untuk pola kalimat gitu. Oke, teman-teman kita next saja. Nah, di sini adalah materi singkatan, teman-teman. Nah, supaya teman-teman lebih jelasnya, kita lihat di ED 5 saja. Oke, kita lihat. Nah, ED 5 ini kan sering aku share juga ya, kalau misalnya ini tuh penting banget nih buat teman-teman. Nah, oke. Untuk singkatan. Nah, di sini sih teman-teman, kita lihat ya. Ada aturan yang singkatan atau nama orang, gelar, sapaan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di setiap unsur singkatan itu. Nah, jadi teman-teman di sini, ya, singkatan itu berlaku kalau misalnya di sini nih. Contohnya di sini Ahad Nasution. Nah, dia itu diikuti tanda titik teman-teman karena merupakan uh, singkatan dari nama orang gitu. Contoh lain kayak ini nih, ini gelar teman-teman ya. Gelar Haji ya, Haji Hamid gitu. Makanya H di sini disingkat teman-teman. H titik, pakai titik juga gitu. Terus di sini ada selanjutnya itu adalah Sumah, Suman Hasibuan. Nah, HS di sini juga dipakai titik gitu ya. Oke. Terus di sini selanjutnya adalah gelar teman-teman. So, kayak dokter, dokter. Nah, ini perlu teman-teman perhatian ya. Dokter dan dokter itu satu hal yang berbeda teman-teman, dua hal yang berbeda gitu. Dokter itu kan profesi ya, sedangkan dokter itu seseorang yang udah mendapatkan gelar S3 teman-teman gitu ya, sudah menempuh pendidikan S3 gitu sehingga mendapatkan gelar doktor gitu ya. Contoh lainnya kayak dokter honoris causa, Master of Business Administration, M.B.A gitu kan, pakai titik. Terus ada Magister Humaniora teman-teman, M.Hum gitu dan seterusnya. Ini contoh dari gelar-gelar ya teman-teman ya. Gitu. Nah, ini ada sapaan juga, Saudara Lukman, SDR titik Lukman. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita next. Nomor 2. Singkatan nama orang dalam bentuk inisial ditulis tanpa tanda titik teman-teman. Nah, kalau misalnya inisial itu nggak perlu pakai tanda titik teman-teman. Ya, contohnya di sini LS, Lilis Suryaningsih, SDD, Sapati Djoko Damono, gitu. STA, Sultan Takdir Alis Jahbana, gitu. Oh, yang tadi kan masih ada ininya teman-teman ya. Masih ada yang di nama tersebut masih ada yang belum uh, disingkat gitu. Karena itu bukan masuk ke inisial teman-teman gitu ya, cuma disingkat aja karena takut kepanjangan mungkin gitu ya kan. Nah, kalau di sini karena bentuknya inisial teman-teman ya, semuanya disingkat. Itu nggak perlu pakai tanda titik teman-teman gitu ya. Karena takut disangka itu bukan nama orang teman-teman gitu ya. Itulah kenapa inisial tidak memakai tanda titik. Tuh. Oke, selanjutnya teman-teman, nomor 3. Singkatan termasuk akronim yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya kayak KTP, KUHP. Nah, ini termasuk ke singkatan ya teman-teman ya. Nanti aku bakal jelasin bedanya singkatan dan juga akronim gitu. Nah, sedangkan di sini teman-teman ya, akronim. Ini masuk akronim nih. Kenapa? Karena
dibacanya big teman-teman, bukan BIG. Nah, sedangkan kalau misalnya kita lihat di singkatan, dia itu disebut per hurufnya teman-teman gitu ya. Contoh kayak KTP, kartu tanda penduduk, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu kan disebut per huruf ya teman-teman, ya kan? Sedangkan di sini itu disebut eh sorry, ini langsung dilafalkan teman-teman gitu ya. Contoh kayak big, bin, lan, man gitu. Nah, ini teman-teman mesti perhatikan ya, PT gitu kan, persoalan terbatas. Itu fungsi sama aja kayak SD teman-teman, SD. Nah, jadi nggak perlu pakai tanda titik teman-teman. Karena di sini juga dia tuh eh fungsinya itu sama lah kayak SD gitu kan. Untuk menyebutkan suatu instansi tertentu gitu ya kan. Oke, selanjutnya 4A. Singkatan yang terdiri atas lebih dari dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti dengan tanda titik. So, kayak DKK titik, DLL titik, DSB titik. Gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya, singkatan yang terdiri atas dua huruf yang lazim digunakan dalam dokumen atau surat menyurat diikuti tanda titik pada setiap huruf. Contohnya A titik N titik atas nama. Gitu kan. Terus D titik A titik dengan alamat. S titik D titik sampai dengan dan sebagainya teman-teman ya gitu ya. Nah ini eh kalau misalnya terdiri atas dua huruf ya teman-teman ya gitu. Sedangkan kalau yang di sini di atas lebih dari dua huruf teman-teman itu bedanya. Kalau misalnya lebih dari dua huruf titiknya itu langsung di belakang ya teman-teman. Dari kakak titik. Kalau misalnya terdiri atas dua huruf setiap katanya itu diikuti tanda titik gitu ya. 4C, singkatan yang lazim digunakan dalam penulisan alamat dapat ditulis dengan dua huruf atau lebih dan diakhiri tanda titik. Contohnya, kalau misalnya dalam penulisan alamat ya teman-teman ya, GD titik Tabrani, gedung Tabrani. JL, JL itu kan jalan. Terus GG, gang. Bukan good game ya teman-teman ya. GG itu gang kalau di bahasa Indonesia maksudnya. Terus CAF, kafling, kilometer, lantai, nomor. Gitu. Jadi nomor 5 teman-teman. Singkatan satuan ukuran, takaran, dan timbangan, lambang kimia, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya kayak kilo, volt, ampere, kilometer. Kecuali kalau kilometer itu dalam konteks untuk alamat ya teman-teman ya. Itu pakai tanda titik gitu. Terus habis itu ada kilogram ya. Ini ada kilogram, ini ada liter ya teman-teman ya. Aku gedein aja deh. Sini ada liter, ada kuprum ya. CO itu, kuprum itu lambang suatu kimia teman-teman. Lambang unsur kimia, sorry. Nah, di sini yang terakhir ini adalah rupiah. Gitu, rupiah. Nah, di sini teman-teman hati-hati juga nih. RP, nggak pakai titik teman-teman ya. Karena ada juga orang yang salah gitu kan. RP titik 500.000 rupiah. Sorry, RP titik 500.000 gitu. Itu salah teman-teman. Harusnya RP 500.000. Udah cukup gitu doang. Nggak pakai titik. Itu ya. Nomor 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf dan suku kata atau gabungan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Nah, di sini misalnya nih teman-teman Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bulog, Badan Urusan Logistik, Kalteng, Kalimantan Tengah, Powani, Kongres Wanita Indonesia. Nah, ini kan semua akronim ya teman-teman ya, karena dilafalkan langsung ya kata tersebut ya. Nah, kalau misalnya dia itu merupakan gabungan eh, huruf dan suku kata teman-teman, dia itu diawali dengan huruf kapital gitu. Kalau misalnya dia itu nama diri teman-teman ya, gitu. Nah, kalau misalnya nggak pakai nama, bukan termasuk nama diri itu gimana tuh, Kak? Nah, dia itu nggak perlu pakai huruf kapital gitu. Jadi ini contohnya, iptek. Iptek itu kan bukan nama diri ya teman-teman ya, gitu.
Namun pengetahuan dan teknologi. Beda dengan ini kan suatu badan gitu kan. Suatu badan atau nama gitu kan dari suatu hal gitu. Nah, kalau misalnya ini kan bukan nama diri ya teman-teman ya. Gitu. Jadi contohnya pemilu ya kan. Ini suatu kegiatan ya. Puskesmas ini nama tempat teman-teman. Nah, di sini tuh perlu teman-teman perhatikan ya. Kalau misalnya puskesmas atau apa namanya kata-kata lain, jika diikuti dengan nama tempat misalnya gitu kan. Misalnya puskesmas Bogor. Nah, P-nya itu gede teman-teman. Kalau misalnya kejadian seperti tadi, puskesmas Bogor, P-nya besar, ya kan pada kata puskesmas, Bogornya B-nya juga gede, gitu. Oke, itu untuk singkatan dan akronimnya teman-teman ya, gitu. Oke, kita balik ke PPT. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, kita latihan soal teman-teman. Nah, tentukan apakah kata berikut merupakan akronim atau singkatan. Apakah penulisannya sudah benar? Nah, kita juga analisis ya teman-teman. Apakah kata penulisannya sudah benar gitu ya. S titik B titik Y titik. Nah, ini kan biasanya lazim digunakan ya teman-teman ya untuk menyebutkan eh, seorang gitu kan yang terkenal. Nah, S titik B titik Y titik teman-teman. Nah, Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, karena ini nama diri teman-teman. Dia itu bukan apa namanya? Bukan nggak perlu pakai tanda titik gitu ya teman-teman. Sorry. Tunggu sebentar ya teman-teman ya. Oke, baik teman-teman. Sorry tadi ada kendala ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi dari SBY. Nah, kita lanjut ke Untirta, teman-teman. Nah, eh di sini Untirta itu penulisan yang benar itu U-nya aja yang gede, teman-teman. Karena ini merupakan akronim dan juga merupakan nama diri, teman-teman. Kalau misalnya kita eh, kapitalkan semua hurufnya, itu malah itu kan nanti takutnya dikira singkatan, teman-teman. Bukan akronim, gitu ya. Terus ini ada STIN. Nah, ini akronim, tapi setiap apa namanya katanya gitu kan setiap hurufnya itu merupakan perwakilan dari setiap katanya teman-teman beda dengan ini ya. Oh, ini kan gabungan suku kata teman-teman ya, sedangkan ini stin ini kan eh, setiap huruf di sini ya pada kata ini ya teman-teman ya, dia itu perwakilan dari setiap katanya gitu, S T I dan N gitu. Nah, Puspresnas, nah ini juga sama ya teman-teman ya, selain dia itu nama diri,
ya kan? Eh, PUSPESTAS ini merupakan suatu akronim ya teman-teman ya, dari Pusat Prestasi Nasional gitu. Kita lanjut. Nah, Japri. Japri ini kan bukan nama diri ya teman-teman. Alhasil, dia itu J-nya kecil teman-teman ya. Nah, jadi ini udah benar jalur. Jadi Japri ini adalah akronim dari jalur pribadi gitu ya. Nah, kita lanjut ke latihan soal teman-teman ya. Nah, kita langsung analisis saja ya. Kesalahan penulisan kata terdapat pada kalimat. Kalau misalnya teman-teman mau kerjakan, silakan di pause dulu. Ya kan, set timer palingan 1 menit lah. 1,5 menit mungkin gitu ya. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Nomor satu, kesalahan penulisan kata terdapat pada kalimat. Nah, di sini kita analisis saja teman-teman langsung aja. 6, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Pada kalimat nomor 6. Dalam RE3 Remake, Nemesis diberkahi kemampuan dan persenjataan yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Nah, ini nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Lalu yang kedua nih. Yang kedua, teknologi untuk menghasilkan tampilan game agar terlihat mendekati realitas. Nah, ini juga nggak ada yang salah ya. Nah, selanjutnya yang kalimat ketiga, menurut senior manajemen Capcom, Peter Fabio dalam menyiapkan pihak yang menambahkan unsur berbeda. Nah, di sini ya teman-teman ya, salahnya. Tadi kan ada pada hukum kata SP ya teman-teman ya. Ada pada kata menciptakan, harusnya adalah menciptakan gitu. Karena di sini C-nya tidak menubur ya teman-teman, sesuai dengan hukum kata SP. Kan kalau di kalau misalnya di hukum peluburan ya, kata dasar itu harus berasal dari huruf K, T, S, atau P. Gitu ya. Hasil jawabannya adalah yang C. Itu kalimat ketiga. Next, teman-teman. Kalimat yang berpola sama dengan kalimat satu adalah, nah, kita analisis ya, teman-teman ya. Nah, resmi meluncurkan ini termasuk ke predikatnya. Capcom di sini merupakan subjeknya, ya. Resmi meluncurkan ini karena meluncurkan ini merupakan kata kerja ya, teman-teman ya. Kalau Capcom ini subjeknya, ya. Jadi si Capcom ini meluncurkan gitu, resmi meluncurkan gitu. Nah, terus kita ke objeknya teman-teman. Karena ini pakai imbuhan mah ya. Game Resident Evil versi remake. Nah, jadi otomatis teman-teman. Di sini polanya SPO gitu ya. Nah, kita lanjutin teman-teman. Kita analisis di sini predikatnya dulu ya. Nomor 2, apakah sama SPO? Sama seperti pendahulunya dalam menciptakan RR3, Capcom kembali menggunakan. Nah, di sini predikatnya ketemu teman-teman. Gitu, menggunakan karena ini bukan kata kerja, teman-teman. Dengan kembali ini uh, masuk ke bantunya. Nah, terus lanjut Capcom. Capcom di sini masuk ke subjek, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya itu adalah teknologi atau fotogrametri ya. Ini termasuk ke objek. Karena ingat imbuhan, sorry. Kan ingat teman-teman imbuhannya itu menggunakan me, teknologi fotogrametri. Nah, di sini teman-teman bedanya. Karena dia itu pakai ada depan ya, otomatis ya untuk menghasilkan ini masuk ke keterangan teman-teman. Nah, ini juga keterangan gitu di awal. Jadi polanya yang kalimat kedua adalah K, S, P, O, K gitu.
Kita lanjut ke nomor 3 ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini menambahkan udah kelihatan ya, teman-teman ya. Dia itu masuk ke predikat. Nah, di sini pihaknya itu masuk ke subjek. Unsur pembeda dari, nah, unsur pembeda ini objek karena eh, kata kerjanya, sorry, eh, predikatnya menggunakan imbuhan me. Nah, jangan lupa keterangannya teman-teman ya, dari game aslinya. Nah, ini menurut senior manager Capcom, Peter Fabio dalam menyempurnakan RE3. Nah, itu termasuk ke keterangan teman-teman, gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke kalimat keempat. Terlihat ini termasuk ke eh, predikat teman-teman. Nah, kok subjeknya mana Kak? Nah, nanti kita bakal bahas di kalimat tidak efektif teman-teman. Jadi nomor 4 ini termasuk ke kalimat yang tidak efektif karena tidak ada subjeknya teman-teman gitu ya. Terus karena ini bawaan dari ya pakai kata dari otomatis ini jadi keterangan teman-teman gitu ya. Karena termasuk ke kata kata depan gitu ya. Nah, selanjutnya nomor 5 menyatakan ini sebuah predikat Capcom ini subjek. Nah, bahwa mereka mengadaptasi beberapa unsur yang dimiliki tiran. Nah, ini termasuk ke objek, teman-teman. Karena bisa kita, selain dia itu menggunakan si predikat menggunakan imbuhan, ya kan, kita bisa ubah juga. Gitu kan. Kita bisa pindah ini, subjek menjadi objek, nah objek menjadi subjek. Gitu. Nih, misalnya, bahwa mereka mengadaptasi beberapa unsur yang dimiliki tiran. Dinyatakan Capcom. Nah, itu kan bisa, ya kan, otomatis benar ini yang aku sabilan warna ungu ini termasuk ke objek gitu ya. Jadi udah ketemu nih sebenarnya teman-teman yang sesuai dengan eh, pola kalimat nomor satu itu adalah yang nomor 5 gitu. Tapi kita bahas yang keenam nih ya teman-teman ya. Nah, kita lihat di berkahi di sini termasuk ke predikat ya. Nah, kelihatan nemesis ini termasuk ke subjek, kemampuan dan persenjataan yang lebih menakutkan daripada sebelumnya. Nah, ini termasuk ke objek. Nah, sedangkan ini yang sini yang membedakan teman-teman di sini ada keterangannya gitu. Jadi nomor 6 ini pola kalimatnya adalah K S P O gitu. Jadi jawaban yang gitu ya teman-teman ya. Next, nomor 3. Kalimat yang oh ini sorry teman-teman. Ini soalnya salah. Bukan kalimat yang berpola sama dengan kalimat satu, tapi kesalahan penulisan kata terdapat pada kalimat nanti aku ubah pas di PPT aslinya. Nah, oke, kita bahas ya teman-teman ya. Nah, ini nih. Yang pejabat yang pertama ya. Puskesmas. Nah, ini salah nggak teman? Ini salah. Karena P-nya harusnya kecil teman. Karena nggak diikuti dengan eh,
nama tempat ya. Jadi harusnya kecil nih. Jadi puskesmas sekarang ini cuma sebagai tempat biasa gitu ya teman-teman ya. Karena nggak disebutin juga gitu nama tempat si puskesmas ini di mana gitu kan. Seperti yang tadi aku bilang ya gitu. Nah nomor dua, jalan. Nah ini juga jalan nggak ada masalah ya teman-teman ya. Nggak ada yang salah. Nomor tiga, puskesmas monta. Nah di sini teman-teman, kalau misalnya pengen ini gede, ini nggak masalah teman-teman karena ada nama tempatnya gitu ya. Ini ada nama tempatnya gitu. Nah selanjutnya Wita, Wit. Nah ini juga udah benar ya teman-teman ya. W-nya besar. Waktu Indonesia tengah, bagian tengah. Terus selanjutnya balita. Balita karena bukan nama diri ya teman-teman ya. B-nya juga nggak besar gitu ya. Jadi yang benar ya teman-teman. Itu jawabannya adalah yang A gitu. Oh ini salah teman-teman, belum diubah ya. Harusnya A. Jauh ubah. Jika tidak diikuti nama tempat, akronim puskesmas tidak diawali huruf kapital gitu ya. Next, akhir. Kementerian Pertanian melalui Badan Pangan Nasional Republik Indonesia. Nah, ini perbaikan kata atau frasa bercetak tebal yang tepat adalah, nah, yang A, frasa Badan Pangan Nasional Republik Indonesia seharusnya tidak diawali huruf kapital pada setiap katanya. Nah, ini kan suatu ini ya teman-teman ya, suatu badan gitu kan, nama diri gitu kan. Nah, jadi seharusnya ini udah benar teman-teman, pakai huruf kapital gitu. Jadi yang A ini tidak tepat ya, gitu pilihannya. Yang B, singkatan PT seharusnya diikuti tanda titik. Nah, tadi aku sudah jelaskan ya teman-teman, PT itu fungsi itu sama kayak SMA, SD, yaitu buat eh, menyebutkan instansi tertentu gitu sebagai singkatan gitu kan untuk instansi tertentu gitu kan, persoalan terbatas gitu kan, satu instansi gitu. Jadi yang B ini kurang tepat juga gitu. Nah, yang C, kata menyalurkan seharusnya mensalurkan. Nah, ini udah benar kata menyalurkan karena sesuai dengan hukum perbuatan kata SP gitu ya. Yang D, kata kecamatan seharusnya tidak diawali huruf kapital. Nah, kecamatan tanggulangin. Nah, kalau misalnya kecamatan ini berdiri sendiri teman-teman tanpa nama tempatnya, itu benar yang D, tidak diawali huruf kapital. Tapi di sini konteksnya yaitu eh, diikuti dengan nama tempat teman-teman. Hasil K-nya juga gede gitu. Huruf K pada kata kecamatan itu kapital. Jadi yang D ini kurang tepat. Nah, yang E, rasa pasca bencana seharusnya digabung. Nah, ini benar teman-teman karena eh, pasca itu kata dengan bentuk terikat teman-teman. Jadi harusnya digabung gitu. Jadi jawaban yang E, kata pasca dan bencana seharusnya digabung karena bentuk terikat gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi demikian teman-teman ya pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di sini ada motivational quotes dari Martin Luther King. Kamu tidak perlu melihat seluruh anak tangga, ambillah langkah pertama gitu. Jadi teman-teman artinya di sini teman-teman jangan takut untuk mencoba gitu. Karena di setiap anak tangga yang teman-teman ambil ya, teman-teman bijak, itu pasti bermakna gitu teman-teman. Kalau misalnya teman-teman lihat seluruh anak tangga, yang ada teman-teman takut kecapean duluan gitu kan. Wah, anak tangganya tinggi banget ya gitu kan. Kayaknya bakal capek deh gue, nggak bakal kuat. Jangan mikirin kayak gitu teman-teman ya. Teman-teman fokus ke langkah-langkah yang bakal teman-teman tempuh selanjutnya gitu. Jadi teman-teman juga istilahnya kayak nikmatilah setiap langkah yang akan kalian tempuh gitu ya. Chill. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman karena sudah membersamai aku ya walaupun lewat recording, dan demikian juga kelas kita pada hari ini dan kita tutup dengan doa. Doa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai.
Tidak ada kata cukup dalam doa, teman-teman. Baik, teman-teman. Terima kasih ya sekali lagi dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan saja lewat PC WA ya. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa kembali.